Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat proper, jumpa lagi dengan saya Aris dan teman saya Bung Ampi, yang hari ini kita akan bercerita atau memberi komentar berkaitan dengan penertiban turis bandel. Bagaimana tata kelola keamanan industri pariwisata di Bali. Nah, pertanyaan awal yang mungkin bisa menjadi penyegar atau pintu masuk kita sebelum kita berkomentar tentang pariwisata di Bali. Pertanyaan yang paling penting itu, kenapa pariwisata itu menjadi bagian penting dari kehidupan sosial kita atau menjadi bagian penting dari kehidupan bernegara kita. Nah, seperti yang kita ketahui, berdasarkan data bahwa pariwisata itu merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Jadi pariwisata ini sangat mempengaruhi tata kelola kehidupan ekonomi kita. Dan yang kedua, Bali merupakan salah satu destinasi utama Indonesia. Ini berkaitan dengan pariwisata. Jadi seperti yang dikatakan oleh Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno, Bali itu tetap menjadi, boleh dikatakan sebagai daerah utama. Dan seperti kita ketahui bersama, sejak pandemi atau COVID-19 melanda Indonesia, pariwisata itu sedikit mengalami cobaan atau terguncang, kira-kira begitu Kakak Ampi, karena pintu pariwisata itu ditutup dan banyak pelaku-pelaku usaha pariwisata itu yang tidak bisa melanjutkan program-program atau kegiatannya atau melanjutkan tata kelola pariwisata itu sendiri, baik yang dilakukan oleh swasta maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi ketika pintu pariwisata itu dibuka kembali oleh pemerintah, ada semacam gelombang besar pariwisata yang masuk ke Indonesia. Kakak Ampi nanti bisa jelaskan bahwa ada peningkatan jumlah pariwisata mancanegara yang masuk ke Indonesia, mulai dari tahun 2021, 2022 sampai di tahun 2023. Hari ini Kakak Ampi itu memberikan komentar kepada kita. Geliat pariwisata di Bali itu sudah meningkat, Kakak Ampi. Artinya banyak pariwisata mancanegara. Kita fokus dengan pariwisata mancanegara. Jadi banyak sekali pariwisata mancanegara itu yang masuk ke Indonesia. Dan kita tentu bersyukur bahwa pariwisata ini, geliat pariwisata yang baru ini, itu memberikan semangat baru atau angin segar bagi pariwisata Indonesia. Bagaimana kira-kira Kakak Ampi melihat fenomena ini? Kenapa isu ini menjadi menarik untuk kita angkat dalam siniar Republik ini? Karena sebulan yang lalu pemberitaan di media itu ramai sekali dengan banyak sekali turis yang melakukan ulah atau kemudian ya dibilang bandel lah. Kepolisian daerah Bali kemudian merilis ada 171 hanya dalam waktu 1 bulan itu 171 kasus. Ya. Dan itu kemudian membuat orang semua sadar bahwa ternyata di dalam sebuah aktivitas pariwisata yang selama ini menjadi andalan dari pemerintah Indonesia, ternyata ada ruang-ruang yang membuat orang sadar bahwa ternyata ada permasalahan serius. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya adalah kenapa kemudian kita angkat ini dalam siniar kebijakan publik ini? Ada aspek kebijakan publik yang mau kita telisik secara sederhana untuk bisa kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat. Kenapa kemudian turis-turis itu melakukan ulah? Apa karena sifatnya mereka yang seperti itu? Atau jangan-jangan karena tata kelola pariwisata kita? Dalam hal ini kebijakan kita, regulasi-regulasi yang kita punya itu tidak kemudian cukup memberi semacam batasan-batasan, membuat orang aware bahwa oh dia mestinya seperti itu. Nah, secara kalau kita buka data ya Mas Aris, memang persis apa yang dibilang oleh Mas Aris bahwa Bali itu menjadi hub pariwisata. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu Bali menjadi destinasi favorit. Belakangan meskipun ada beberapa tempat seperti di tempat Mas Aris ada Pulau Komodo, lalu kemudian di beberapa tempat lain di Toba dan Yogyakarta. Tetapi Bali masih menempati peringkat teratas karena dia disebut sebagai the Island of Paradise, dan itu menjadi magnet tersendiri untuk wisatawan datang. Dan data BPS menunjukkan bahwa dalam tahun 2000 pada tahun 2019 itu turis asing yang masuk ke Indonesia itu jumlahnya 6.275.210. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kalau kita bicara soal pariwisata dia menjadi sangat seksi, tapi ternyata
di tengah sesuatu yang kita andalkan sebagai sumber pendapatan terbesar itu ada masalah yang serius. Baru kebuka bulan lalu banyak sekali turis yang kemudian melakukan ulahnya itu karena memang diposting di Instagram, di media sosial, karena ada turis-turis yang menggunakan motor, lalu kemudian dia tidak menggunakan helm, lalu kemudian lampu merah diterobos. Tapi saya kira Mas Aris, orang Indonesia juga kan melakukan hal yang sama. Saya lagi berpikir jangan-jangan kemudian turis-turis ini melakukan sesuatu karena dia mencontoh. Mari kita masuk pada persoalan yang menjadi inti dari diskusi kita hari ini, bahwa ada turis yang melakukan pelanggaran. Dan itu baru kebuka pasca ada semacam insiden-insiden itu. Nah, lalu Gubernur Bali seperti biasa, Wayan Koster, dia kemudian memberikan statement bahwa, ini karena memang kita sudah kemudian berpikir harus melarang betul turis-turis ini untuk tidak menggunakan menyewa kendaraan bermotor karena ada persoalan-persoalan tadi, mereka menerobos lampu merah, lalu kemudian ada motor yang dipinjam, lalu kemudian ditaruh di mana nggak dikembalikan, itu kan permasalahan-permasalahan. Lalu Wayan sebagai Gubernur Bali membuatkan statement itu, tapi mendapat respon yang sebaliknya dari perhimpunan rental motor misalnya. Mereka kemudian bilang, wah jangan dulu bikin kebijakan begitu, karena harus dikaji dulu, jangan-jangan ada sesuatu yang sebetulnya harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena kalau misalnya pemerintah langsung mengambil keputusan begitu, wah bahaya ini. Apalagi kita ada 40-an ribu perusahaan rental motor di Bali yang bisa mati. Dan mereka menggantungkan sekali pendapatan di usaha-usaha seperti itu. Jadi yang mau kita katakan di sini ada masalah, pemerintah bereaksi, lalu kemudian pingin membuatkan kebijakan, dan kebijakan itu mendapat respon atau feedback yang tidak positif, namanya negatif dari pengusaha-pengusaha rental motor dan agen travel lainnya. Jadi itu yang mau saya katakan, Mas Aris, bahwa pariwisata selalu saja jadi andalan, tapi di satu sisi selalu menimbulkan persoalan yang harus kemudian mendapat respon juga dari para pemangku kebijakan. Kementerian Pariwisata Bali itu, Provinsi Bali itu merilis bahwa per tahun 2022 itu ada 58 kasus yang melibatkan warga negara asing. Itu berkaitan dengan pelanggaran aturan, pelanggaran keamanan masyarakat, dan melibatkan 60 orang turis asing. Ini bukan jumlah yang kecil, Kakak Ampi. Ini kan kalau menurut ini Kepala Dinas Pariwisatanya mengatakan bahwa ini jumlah yang meningkat sejak tahun 2019-2021. Dan di tahun 2022 seperti yang saya katakan tadi, jumlah kasusnya itu meningkat dan melibatkan banyak sekali turis asing. Nah, Kakak Ampi, ini seperti yang Kakak Ampi lihat, ini persoalan. Indonesia itu semenjak pandemi itu selesai dan membuka pintu turis asing masuk ke Indonesia, sepertinya kita hanya mementingkan kuantitas tanpa melihat kualitas. Betul. Nah, bagaimana kira-kira Kakak Ampi memahami fenomena ini? Terima kasih Mas Aris. Ini pertanyaan Mas Aris ini kemudian membawa kita untuk membongkar regulasi kita yang paling penting, itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ya. Nanti turunannya di peraturan-peraturan di setiap daerah, lalu membuat pergub, lalu perda. Nah, kalau kita lihat regulasi yang tadi saya sebut ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, sejujurnya kita bisa katakan bahwa pemerintah kita ini membuat regulasi dalam 2 dekade terakhir, fokusnya adalah mengejar quantity, bukan quality. Jadi asal kemudian ada wisatawan banyak yang masuk dan kita menempati ranking teratas, sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan oleh Travel and Tourism Competitiveness Index. Kita memenuhi itu, lalu kemudian kita dianggap negara yang sukses dalam urusan pariwisata. Tapi ternyata kalau kita bongkar betul undang-undang ini, sejujurnya sangat sedikit sekali konsen dari pemerintah terhadap bagaimana kemudian menata tata kelola destinasi wisata kita biar berkualitas. Misalnya di tahun 2019, meskipun ranking kita naik ya, ranking kita di dunia itu sekarang menempati urutan ke-32 dari 117 negara yang dianggap pengelolaan pariwisatanya bagus di tahun 2019. Tetapi kita mendapat 5 catatan serius. Kenapa pariwisata kita ini masih ada di ranking 32, belum di ranking teratas? Karena memang satu,
aspek keberlanjutan ekologisnya itu tidak kita pentingkan dalam regulasi yang tadi saya sebut. Yang kedua adalah di aspek kesehatan higienis. Kita masih lemah sekali, menjadi catatan sangat serius. Yang ketiga adalah soal infrastruktur yang kita sediakan. Meskipun kita lihat Pak Jokowi sekarang ini ketika membuat semacam roadmap pariwisata, itu ada beberapa daerah yang kemudian digenjot betul, infrastrukturnya diperbaiki. Tetapi dalam catatan internasional, data-data yang kemudian kita temukan, kita masih mendapat semacam sorotan serius di bagian infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. Dan yang keempat tuh yang paling penting, keselamatan dan kenyamanan atau keamanan. Ini menjadi catatan serius Ini menjadi catatan sangat serius. Nah, itu cocok dengan kasus di Bali. Dan yang kelima soal ketersediaan teknologi. Nah, 5 indikator ini yang kemudian menempatkan Indonesia masih dalam tata kelola pariwisata yang belum terlalu baik. Karena kita masih ada di urutan yang tengah. Nah, kenapa kemudian kita lebih mementingkan kuantiti? Ya karena itu tadi, Indonesia kan masih masuk dalam negara berkembang. Dia berpikir ya udahlah, yang terpenting wisatawan banyak masuk, dipermudah segala macam akses, termasuk visa on arrival yang sekarang menjadi FOA yang kemudian menjadi salah satu poin dari Gubernur Bali, supaya kemudian membatasi turis-turis untuk kemudian tidak mengurus visanya saat dia berkunjung ke Bali. Tetapi kan hal ini harus dikaji lagi, karena ini kita berurusan dengan kerjasama internasional, negara-negara dan segala macam. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi catatan paling serius, regulasi yang dibuat tercermin dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tadi jelas menunjukkan bahwa memang kita belum terlalu mengejar kualitinya. Persis di dalam Pergub ini kalau dibaca betul di pasal 16 itu tidak ditulis dengan baik bahwa Anda harus kemudian pinjam motor, tidak boleh pinjam motor, Anda kemudian tidak diatur itu, Mas Haris. Jadi pemerintah itu hanya fokus soal yang terpenting, dia masuk, dia gunakan segala macam kendaraan itu. Jadi kalau kita lihat baik undang-undang atau peraturan turunan di bawahnya itu harusnya kemudian dipikirkan dengan baik ketika seorang turis misalnya ini kita simulasi dia mau pinjam motor. Ya udah, pemilik rental itu dia harus kemudian mengedukasi. Nah, treatment terhadap para pengusaha itu tidak ada karena memang tidak diatur di regulasi. Saya kalau melihat pemerintah pusat itu kan menelontorkan dana yang tidak sedikit juga untuk pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 3,2 triliun yang dilontorkan oleh pemerintah untuk peningkatan pariwisata di Indonesia dan juga di Bali. Menurut Kakak Ampi sendiri, bagaimana cara agar permasalahan ini tadi bisa diperbaiki? Tata kelolanya itu seperti apa kira-kira? Saya kira multi stakeholder dialog. Artinya ketika mendesain sebuah kebijakan, kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga terkait dengan teman-teman di subnational entity atau pemerintah daerah itu perlu duduk bersama. Kira-kira bagaimana sih kemudian mendesain sebuah kebijakan yang paling tidak saling tabrakan? Satu, supaya turis-turis mancanegara ketika mereka datang, mereka punya satu rujukan yang pasti. Mereka tidak kemudian, wah ini kok regulasi di pemerintah pusat seperti ini, kementeriannya begini, kok terapannya di bawah kok berbeda. Nah, sehingga yang terjadi misalnya contohnya ketika Wayan Koster menyampaikan begitu, ya udah dalam hal ini Mas Sandi sebagai Menteri Pariwisata dia rasa, wah dihitung-hitung dulu ini. Nah, itu kan berarti belum sinkron. Mendesain sebuah kebijakan itu berarti belum klik antar lembaga ini. Jadi alih-alih kemudian kita menjudge atau kemudian kita menghakimi turis yang kita bilang turis bandel ini, poin paling penting adalah dalam mendesain sebuah kebijakan duduk bersama, lihat dari hulu ke hilir seperti apa, lalu ketika hilirisasinya itu dipikirkan betul secara matang supaya siapapun datang, bukan hanya turis mancanegara, turis lokal datang pun dia kemudian bisa taat setiap kali aturan yang disajikan. Nah, para sahabat proper, demikian komentar singkat kami, saya bersama Bung Ampi yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata di Bali. Sekian saja dan sampai jumpa di edisi komentar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.